Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Walhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa wajaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan iman kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah beserta para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita seorang pengikutnya, tentu pembuktian kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan selalu membasahkan bibir ini dengan berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kelak pada saat kita dibangkitkan, Rasul akan mengenal kita, salah satunya dengan cara kita berselawat. Cara-cara yang lain semua diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana Rasul tidak menyampaikan apa yang disuruh perintahkan oleh Allah, sehingga risalah agama ini telah sempurna disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun tunjuk hidup ini yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan kita melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, menjadikan kita agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kelak di hari akhirat. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana Al-Qur'an memprogram kehidupan kita, dan kita membahas dari ayat yang diturunkan sesuai dengan tahun turunnya, dan kita sudah membahas sampai dengan ayat 17, di mana flashback saja. Di ayat 17 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yusrimunnaha musbihin. Ini merupakan gambaran yang memang sama sekali tidak terdapat di Mekah. Allah menjelaskan kepada penduduk Mekah bahwasanya mereka itu akan mendapatkan ujian sebagaimana ujian yang akan dialami oleh pemilik kebun. Mekah itu tidak ada kebun. Bagaimana sesuatu logika tersebut itu bisa menjadi sebuah pelajaran penting bagi penduduk Mekah. Ini yang harus menjadi ibrah bagi kita. Kenapa ayat ini diturunkan di awal-awal Islam? Padahal kondisi Mekah itu tidak ada kebun. Karena apa? Orang-orang di Mekah itu mereka mempunyai sebuah tradisi. Tradisinya itu adalah berdagang.
genetiknya orang Quraisy itu adalah bisnis. Sehingga kalau seandainya kita membaca beberapa literatur sejarah, orang-orang Quraisy itu adalah orang-orang yang mempunyai genetik bisnis. Sehingga kalau mereka berbisnis itu pasti akan maju. Seperti Abu Bakar, Uthman, Abdurrahman bin Auf. Mereka semuanya mempunyai keahlian berdagang yang spektakuler. Bagaimana cara mereka melobi, bagaimana cara mereka membeli barang, itu adalah tabiat mereka. Tapi kenapa di sini Al-Quran mengajarkan kepada kita dan khususnya kepada penduduk Mekah agar mereka menjadi pelajaran penting bagi mereka yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberikan ujian sebagaimana ujian yang akan dialami oleh pemilik kebun. Disinilah kita perlu memahami bahwasanya apa yang ditanamkan ke dalam jiwa seorang mukmin di awal-awal keislaman. Karena kebun itu bukan hanya dipahami dengan kebun yang seperti terlihat dengan kasat mata hari ini. Kebun itu adalah sesuatu ats-tsarwah, sesuatu potensi sumber daya yang dimiliki oleh seseorang. Kalau dia mungkin kalau seandainya pada saat awal-awal masuk Islam, kebun itu akan dipahami dengan misalnya seperti hari ini. Pekerjaan yang paling utama hari ini kan PNS. Mungkin PNS itu adalah kebun pada saat itu. Kenapa? Karena itu adalah merupakan pelajaran pekerjaan pokok masyarakat. Sehingga banyak kalau seandainya ibu-ibu, bukan ibu-ibu yang ada di sini. Pada saat ada orang melamar anaknya ditanya, apa pekerjaannya? Kalau bukan PNS bukan pekerjaan bagi sebagian ibu-ibu. Ini suatu yang salah dalam memahami pekerjaan. Sedangkan di sini disebutkan ashabul jannah itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, sumber daya, baik itu harta, kekuasaan, apapun yang mereka miliki. Jangan sampai dengan sumber daya yang diberikan oleh Allah tersebut, baik harta, jabatan, kedudukan, apapun, itu akan diuji sebagaimana diuji orang-orang terdahulu. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang yang mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah ini di sini dideskripsikan secara detail. Yang pertama, mereka itu tidak pernah melibatkan Allah. Padahal tidak ada satupun pekerjaan itu yang akan sukses tanpa melibatkan orang lain. Contoh misalnya seperti hari ini, saya tidak akan pernah bisa didengar tausiah saya kalau seandainya tidak ada Tunku Dimas yang merekam. Berarti apa? Berarti menunjukkan suksesnya seseorang itu diantar oleh orang lain. Kepala sekolah, direktur, siapapun mereka itu tidak akan pernah meraih kesuksesan tanpa diantar oleh orang lain. Namun mereka memutuskan mata rantai hubungan mereka dengan Allah. Di mana Allah sendiri yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala yastathnun. Tetapi mereka tidak mengatakan insya Allah. Tidak ada pengecualian bagi mereka. Mereka pada saat mereka bercocok tanam, mereka melakukannya dengan secara saintifik. Kita cocok tanam, kita semai benih, kita taruh pupuk, kita ini, kita itu, nanti pasti akan menghasilkan hasil seperti ini. Mereka hilangkan hubungan mata rantai dengan kekuasaan Allah. Maka apa yang terjadi pada saat seorang hamba mereka memutuskan mata rantainya dengan Allah, ketergantungannya dengan Allah. Allah berfirman, "Fatafa 'alaiha ta'ifatun min rabbik wa hum na'imun." Lalu kebun tersebut ditimpa bencana dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Berapa banyak hari ini bencana itu hadir pada saat kita sedang tidur. Dan hampir rata-rata gempa yang terjadi khususnya di Aceh itu pada saat manusia sedang lelap tertidur. Maka fatafa itu dari kata-kata tafa itu kegelapan, mengelilingi. Pada saat mereka sedang tidur malam, maka kebun mereka itu akan diserang dengan hama.
Pada saat mereka sedang tidur, dan mereka tidak mengetahui apapun yang terjadi di malam hari, sehingga kebun-kebun mereka itu fa asbahat kassarim, maka kebun yang awalnya itu sangat indah, hijau, enak dipandang mata, maka dia akan menjadi gelap sebagaimana gelapnya malam, gelap gulita. Fatanadaw musbihin, dan ini mereka belum mengetahui bahwasanya kebun mereka itu sudah diserang oleh hama. Maka mereka memanggil sesama mereka. Fatanadaw musbihin, lalu di pada pagi hari mereka saling memanggil. Mereka memanggil antara satu pemilik kebun dengan pemilik kebun yang lain. Anighdu ala harfikum in kuntum sarimin. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak mau panen itu diketahui oleh orang lain. Pada saat mereka panen, mereka tidak mau hasil panen mereka itu dinikmati oleh orang-orang miskin. Saya punya pengalaman pada saat masa kecil di daerah Biren di pesisir, itu banyak sekali di masa kecil saya itu orang-orang yang bertani, tani tambak. Mereka memelihara udang. Dulu sangat hebat. Biren itu terkenal dengan udang wat, paling hebat. Nah, ada sebuah tabiat masyarakat pada saat mereka panen itu dipanggil semua orang-orang miskin, semua datang pada saat panen dan dibagikan. Ada haknya namanya dalam bahasa Aceh. Nah, ini yang tidak ada lagi hari ini. Hari ini pada saat seseorang pelihara apapun, dia menghilangkan hak orang-orang miskin. Kapan dia panen? Dia panen tengah malam supaya tidak ada orang yang datang. Kalau di dalam ayat ini dikatakan di pagi hari, tapi yang maksudnya itu adalah secara sembunyi-sembunyi dan tidak ada yang tahu. Pada saat kita mempunyai penghasilan, yang Allah ingin katakan kepada kita di sini adalah pada saat kita mempunyai penghasilan, yang tahu penghasilan itu adalah kita. Maka jangan sampai dengan penghasilan tersebut kita tidak mau mendistribusikannya kepada orang-orang yang lain. Jangan sampai harta itu hanya kita yang menikmatinya. Maka kita harus mendistribusikannya secara normal. Bagaimana cara distribusi dalam Islam? Dijelaskan ada lebih dari 23 mekanisme distribusi di dalam Islam. Hasil telaah saya lebih dari 23. Ada yang melalui status kewarganegaraan, ada yang melalui status hubungan darah, ada persaudaraan, ada dengan usaha. Banyak sekali mekanisme distribusi. Tapi yang ingin kita sampaikan apa? 13 tahun lamanya sumber kekuatan umat Islam untuk menopang dakwah itu bukan dengan apa-apa kecuali dengan zakat, kecuali dengan sedekah. 13 tahun umat Islam itu digodok seperti mana di dalam ayat ini. Diajarkan bukan tentang zakat, akan tetapi tentang sedekah. Powerful of sedekah. Kekuatan finansial yang paling terbesar dan yang paling berpotensi di dalam Islam itu adalah sedekah. Terbukti di awal-awal tahun, ya, di awal-awal surat kedua yang diturunkan oleh Allah mengajarkan tentang bersedekah. Orang pemilik kebun mereka harus bersedekah hasil panennya. Tidak pernah menceritakan tentang zakat. Zakat itu baru turun setelah 15 tahun Islam. Setelah 15 tahun kekuatan iman orang-orang mukmin, maka Allah turunkan ayat tentang zakat di tahun kedua setelah Hijriah. Menandakan apa? 13 tahun fase Mekah ditambah 2 tahun fase Madinah, baru turun ayat tentang kewajiban zakat. Tapi sebelumnya yang menopang dakwah ini adalah sedekah. Tak ubahnya masjid ini. Masjid ini dibangun dengan kekuatan sedekah.
Kalau dibandingkan dengan jumlah sumbangan katakanlah dari pihak yang lain itu hanya 10%. Itu pada saat saya menanyakan kepada wali, siapa yang paling banyak berkontribusi dalam masjid ini? Ada salah satu orang jamaah, beliau yang membangun masjid ini. Kalaulah seandainya orang tersebut tidak tahu kekuatan sedekah, maka dia tidak akan pernah bisa mengeluarkan harta itu. Dia akan simpan. Padahal pada saat harta itu disimpan, semuanya tidak bisa bekerja untuk kehidupan setelah kematian kita. Bayangkan, surat kedua di awal-awal tahun keislaman, tapi kita sudah diajarkan agar apa? Agar menyadari bahwasanya siapapun yang mempunyai potensi sumber daya, baik tenaga, skill, keahlian, profesionalisme apa, maka jangan pernah melupakan sedekah dari apa yang diberikan oleh Allah. Kalau dulu diibaratkan dengan ashabul jannah, tapi hari ini kita harus memahami ashabul jannah itu adalah potensi yang ada di dalam diri kita, potensi yang kita miliki pada perusahaan kita, potensi yang dimiliki oleh apapun. Inilah yang dimaksud dengan ashabul jannah. Setelah itu mereka berdialog, fantalaku wa hum yatakhafatun, maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik. Disinilah angan-angan yang dibangun oleh syaitan kepada mereka, Nanti kalau kita panen, kita akan punya ini, akan kita beli ini. Sama seperti hari ini. Nih kalau seandainya perusahaan kita punya laba, saya akan ganti mobil dari mobil Toyota ini menjadi Toyota Alphard. Ini semuanya bisik-bisik yang sering terjadi di kalangan orang-orang yang mempunyai harta. Dan ini adalah sebuah tabiat mereka saling duduk berbicara sesama mereka, menyampaikan bagaimana kesuksesan mereka, menceritakan bagaimana harta mereka. Dan ini adalah tabiat yang digambarkan di dalam Al-Quran. Tabiat tersebut jangan pernah tertanam di dalam jiwa kita. Kalau tidak percaya, orang Aceh itu kalau begitu jumpa pertama setelah sekian lama, apa yang ditanyakan? Padu brosinya. Mereka akan menanyakan tentang keberadaan anak. Berapa orang anak? Itu menunjukkan tanda sukses. Tanda sukses mereka ukur dengan materi. Dan bisik-bisik itu merupakan salah satu pekerjaan yang memang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan. Alla yadkhulanna al-yawm 'alaikum miskin. Dan mereka mengatakan bahwasanya pada hari ini jangan sampai ada orang miskin yang masuk ke dalam kebunmu. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin, dan mereka pergi di pagi hari itu dengan maksud menghalangi orang miskin dan orang yang tidak mampu. Falamma ra'auha qalu inna ladhallun, dan ketika mereka melihat kebun mereka, maka mereka menjumpai sungguh kebun mereka telah rusak, dan sungguh mereka itu termasuk di dalam orang-orang yang tersesat. Bal nahnu mahrumun, dan bahkan mereka tidak memperolehi apapun. Karena apa? Karena niat mereka tadi pada saat mereka mempunyai harta, mempunyai sumber daya, mereka tidak mau berkongsi dengan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, sehingga mereka perginya pagi-pagi dan mereka sengaja melakukan hal tersebut agar tidak dapat dinikmati oleh orang miskin. Dan mereka begitu sampai kepada kebun mereka, pekerjaan mereka, sumber daya yang mereka miliki, maka semuanya sudah sirna. Dan ini pernah disampaikan oleh orang yang paling bijak di antara mereka, sehingga Al-Quran memberikan potret kepada kita. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah orang bijak di antara mereka, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian semuanya agar kalian itu terus bertasbih. Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya kata-kata tasbih
pada saat diucapkan seperti ini adalah kata-kata yang mempunyai makna selalu mengingat Allah. Tapi kalau dikaitkan tasbih itu dengan waktu, ya, waktu misalnya disebutkan dengan malam, disebutkan dengan petang, itu menunjukkan tasbih tersebut adalah salat. Tapi kalau seandainya lepas seperti ini, laula tusabbihun, maka itu dipahami, dijelaskan oleh Imam Ibnu Ashur bahwasanya kata-kata tasbih tersebut adalah ucapan tasbih yang senantiasa kita lakukan, yang diajarkan, seperti misalnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini adalah makna tasbih. Begitu dia dikaitkan dengan waktu, ya, baik tengah malam ataupun di waktu pagi ataupun di waktu petang, maka makna tasbih tersebut adalah sesuatu yang berkaitan dengan salat. Apa pelajaran penting bagi kita? Pada saat surat ini memberikan pelajaran penting bagi kita di awal-awal keislaman, dan ini harus tertanam kepada kita. Bagaimana Al-Quran memprogram kehidupan kita. Pertama sekali dijelaskan bahwasanya apapun sumber potensi yang kita miliki, kemampuan apapun, profesi apapun yang kita miliki, maka jadikanlah profesi tersebut agar kita bisa berbagi dengan orang miskin dan orang yang tidak mampu. Yang kedua, bagaimana kita pada saat diberikan kemudahan oleh Allah, kemudahan harta, kemudahan kedudukan, jabatan, kemudahan tersebut, sumber daya tersebut, itu tidak akan pernah bisa kita raih kalau seandainya tanpa kita bertasbih kepada Allah, tanpa kita memuji kepada Allah. Ini harus dikaitkan. Hablum minan nas wa hablum minallah dan ikhtiar. Tiga unsur ini sudah ditanamkan dari awal fase keislaman. Jadi Islam itu tidak pernah dengan istilahnya mereka hanya menjadi seorang abid, dia akan menjadi seorang yang sukses, tidak. Walaupun ada orang yang memilih menjadi dirinya sebagai abid, sebagai seorang yang memang mengkhususkan dirinya untuk beribadah, ada, dan itu tidak pernah dilarang oleh Rasul. Dan saya sudah sering menjelaskan ahlu sufah. Ahlu sufah itu adalah orang-orang yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi di belakang. Kalau misalnya Bapak Ibu pergi umrah atau haji, di belakang sebelum payung itu nampak ada nama-nama beberapa sahabat di pelataran itu. Disitulah masjid awalnya, masjid awal Nabawi di situ. Dan di tiga saf itu tinggallah ahlu sufah, orang-orang sufi. Ahlu sufah itu orang-orang yang memang sama sekali tidak mau melakukan apapun kecuali memang mereka beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu menghadiri majelis ilmu Rasul. Siapa yang membiayai mereka? Yang membiayai mereka itu adalah semuanya para sahabat yang lain. Siapa di antara mereka? Abu Hurairah. Salah satu ahlu sufah itu adalah Abu Hurairah. Apa pekerjaannya? Mencatat hadis. Lebih dari 4.000 hadis dicatat oleh Abu Hurairah. Hari ini kita bisa mengetahui keilmuan itu di antaranya dikarenakan kontribusi para sahabat ahlu sufah. Dan bahkan saya ingin menyampaikan bahwasanya Islam mengakui semua profesi kita. Sedekah itu diakui sesuai dengan kemampuan dan kadar kita. Ada jamaah yang memang punya profesi tarik beca. Dia tidak bisa bersedekah jutaan rupiah. Tapi sedekahnya adalah keikhlasan. Siapapun yang naik becak dia, kalau ada uang bayar, kalau tidak ada uang nggak usah bayar. Ini terjadi. Dan apa yang terjadi pada akhir hidupnya, dia meninggal di hari Jumat, subuh Jumat, di sujud kedua. Coba bayangkan bagaimana mulianya beliau, dimeninggalkan oleh Allah pada saat sedang sujud rakaat kedua di hari Jumat, subuh. Profesinya apa? Tukang beca. Sewaktu ditanyakan kepada keluarganya, kepada tetangga-tetangganya, orang yang paling ikhlas, siapapun naik becak beliau itu silakan. Kalau ada uang kasih, kalau tidak ada. Ini yang dimaksud dengan bagaimana berbagi tadi. Agar apa? Agar kita tidak seperti orang ashabul jannah yang selalu mengatakan, ya udah besok kamu akan panen, ya udah besok kamu akan menghasilkan investasi ini sekian, insya Allah kita akan mendapatkan keuntungan sekian, tanpa ada kata-kata insya Allah. Besok kita akan.
tanpa melibatkan Allah. Ini yang paling bahaya di dalam kehidupan kita. Pada saat kita meninggalkan Allah, maka porak-porandalah kehidupan kita. Kalau kita ingin kehidupan kita ini baik dan sukses, maka libatkanlah Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Semoga beberapa ayat ini bermanfaat bagi saya dan pada jemaah semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.